Halo trader YouTube, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang Fibonacci retracement. Fibonacci retracement itu yang kata mereka adalah pakainya itu adalah 61,8, 38,2, dan ini sebagai golden ratio nya 61,8 ya, 38,2. Ini berapa? 0 0 9 100% ya gitu. Well, ini this is what they say, karena Fibonacci retracement itu golden ratio namanya. Golden ratio itu dia pakainya ini sebagai poin penting, dimana harga dengan pada saat menyentuh di sini 61,8 atau di 38,2 itu akan terjadi pembalikan. Oke, mari kita lihat, benarkah terjadi pembalikan di sini. Bablas gitu ya, atau ini saya kasih, berarti saya kasih ini aja, minus. Boleh Anda beranggapan bahwa ini di sini tadi ya, minus 38,2 ke sana, ini itu adalah golden ratio nya, tapi saya ada sedikit perbedaan pemikiran, dimana ada beberapa level yang saya ubah. 0,25 biar sampai aja sih sebenarnya di nalar saya, karena saya menganggap bahwa golden ratio itu kalau menurut saya terlalu tinggi, jadi saya nggak nyampe nalarnya, makanya saya pakai metode yang seperti ini kayak gitu. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa power candlenya, kita melihat bagaimana kita melihat candle daily ini. Kita bikin sebagai ini saya kasih pen hijau aja, kita bikin sebagai warna hijau dan kita buat di monthly. Seberapa besar wicknya hampir sama, tapi dia lebih ini. Oke, apa yang bisa kita katakan untuk candle ini dan ini? Oke, saya buat dulu ya. Ini closingnya di sini, ini closingnya di sini, opennya di sini, shoot. Kok hilang?
close nya di sini ya. Oke. Oke. The previous candle di bulan April, ini April, ini Mei. Bulan April itu seperti ini. Jadi bul naik terus, habis itu rejected, ada power seller. Jadi ini sumbu ini atau wick atau bayangan atau shadow atau apapun itu kalian menyebutnya, itu adalah kekuatan dari seller. Seller sudah mulai menunjukkan kekuatan di sini, terus kemudian dia naik, turun lagi, rejected, seller, kekuatan sellernya keluar lagi. Tapi karena kekuatan bayarnya itu masih ada, jadi terus naik, seller mulai mendominasi, naik lagi. Terus habis itu seller mulai mendominasi lagi. Ini bulan Mei ya. Nah, di sini sudah mulai menunjukkan kekuatan seller, dan ini kekuatan seller lagi. Ini bayar. Ini cara membaca satu candlestick ya. Dan kemudian pada saat bulan Juni drop parah banget, turun. Seberapa parahnya kita akan bisa membaca dari sini. Oke. Kalau kita buat di sini, itu adalah ini dengan ini kekuatannya sama, berarti 100%. Nah, terus katakan segini. Nah, ini berapa ini? Oke, kita lihat. Saya kemudian akan menambahkan beberapa level lagi karena ini ke bawah, berarti saya pakainya 0,25 minus, berarti minus 25%. Ini 0,5 minus 50%, minus 0,75. Ini adalah 75%, minus 1, ini berarti 100%. Sorry, ini berarti minus. Enggak, kalau deskripsi enggak terlalu ini ya, karena yang dipakai adalah level ini. Oke. Nah, %50 sampai sini. Oke. Jadi kekuatan ini adalah 50%, ini adalah 100%, which means ada kemungkinan bahwa nanti turunnya sebanyak 25% dari candle ini, gitu. Oke, kita lihat 25%-nya di mana. Kita pindah dulu karena ini masih di bulan Mei. Saya pindah. Oke, di mana 25%-nya di sini. Nah, kok kebetulan di sini ada zona SND. Ya, begitulah.
Jadi kita nggak tahu ya market seberapa besar, seberapa jauh akan berjalan, dan seberapa kuatnya titiknya seberapa, kita hanya bisa memprediksi. Jadi menganalisa ini karena powernya seperti ini turun, ada kemungkinan seller itu masih mendominasi, biarpun memang sudah ada buyer, tapi ini terlalu kecil kalau menurut saya. Nah, kalau bisa dilihat ini adalah terlalu kecil. Nah, ini adalah body bawah ya, shadownya dominan, masih dominan seller. Nah, ini memang udah mulai ada buyer di sini, tapi kecil. Jadi karena dominansi seller, otomatis ada kemungkinan bahwa ini masih turun. Seberapa turunnya kita masih tadi udah bilang ada kemungkinan sampai 25%, dan ini seberapa naiknya kita perlu diingat bahwa tren itu terbentuk karena higher high, higher low, lower high, lower low, kayak gitu kan. Ini higher high, lower low, lower high, lower high, higher high lagi, lower high lagi, higher high lagi. Jadi pada saat dia membentuk lower low dan membentuk higher low, ini lower low karena dia lebih rendah dari ini dan dia lebih rendah daripada ini sudah menjadi downtrend gitu. Oke. Kalau ini lower low, kalau nanti ini nyungsap di sini, mungkin ini masih down. Tapi kalau sudah menembus ini, sudah uptrend ya gitu. Contohnya ini, sebelumnya kan udah ada ini high, terus low, high, low. Ini aja biar gambarannya besar. Oke. High, low, high, low, high, low, high. Oke. High, low, higher high, high apa? Lower high, lower low, lebih rendah. Terus kemudian higher high, lower high, ke sini higher low, ini higher high, kemudian drop lagi, lower low, lower high, ini lower low lagi, kemudian kita kesini aja ya, higher high, terus kemudian lower low, ini lower high, ini higher high.
turun ketinggian ini nggak lebih tinggi daripada ini, kemudian turun lagi. Nah ini sudah lebih dari low-nya, itu paling rendah itu lebih rendah lagi. Ini di sini naik, nggak lebih rendah, nggak lebih tinggi daripada high sebelumnya, turun, terus kemudian dia membentuk ngebreak di sini nih. Nah ini adalah downtrend. Nah ini sudah di break tapi kemudian balik lagi ke downtrend lagi, lebih rendah daripada ini. Ini ketinggiannya nggak lebih tinggi daripada ini. Nah kemudian ini lebih rendah daripada ini, berarti ini masih downtrend. Nah kemudian naik, break lebih tinggi daripada high yang sebelumnya karena ini. Dia naik, kemudian dia membentuk penurunan tapi nggak lebih rendah daripada ini, naik, kemudian sekarang lagi posisi turun. Nah pada saat nanti, oke, ini sudah turun ya, tapi pada saat nanti dia turun dan nggak menyentuh ini karena ini support kuat, salah satunya support kuat, itu dia masih, saya beranggapan bahwa dia masih ranging kayak gitu. Nah seberapa jauh bahwa ini turunnya, yang tadi saya bilang ini 100%, ini 50%, 100, 150, ini berarti 150, which means penurunannya adalah 50%. Kalau semisal ini nanti ada penurunan, ada kemungkinan segini, 25%, kayak gitu. Nah naiknya kemana? Naiknya kalau ini tidak menyentuh naik lebih tinggi daripada lower high yang sebelumnya, itu dia masih downtrend gitu. Oke, kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Oke. Separuhnya 25% berapa ya? Berarti 12,5 ya kan? Nah 12,5 itu should be around here. Oke, saya buat mastiin ini, saya tambahkan, saya jarang sih pakai level sampai sedetail itu. Nah see, should be around there. Kenapa? Karena posisinya ini ada supply and demand. Di sini ada supply. Kalau sekiranya supply-nya yang di sini itu tidak terlalu besar daripada demand yang ada di sini, ya jelas dia akan naik menembus ini dan akan mencari supply yang lebih besar lagi. Jadi ada kemungkinan akan naik ke sini. Kalau supply-nya ini di sini selimitnya itu masih kurang, dia akan naik lagi ke sini. Kalau enggak, turun. Kalau mungkin di sini supply-nya lebih besar daripada demand, ya drop.
tinggal kita lihat saja seberapa besar momentum yang ada kayak gitu. Oke, saya udah terlalu panjang ini. Jadi that is how I trade. Saya akan memperlihatkan, ini saya hilangin dulu. Saya akan memperlihatkan bagaimana kita trade karena saya tadi udah bikin levelnya ke bawah, jadi pakai yang ini aja. Loh, tadi perasaan saya udah bikin level ya. Oh iya, hilang. Oke, let's see. Ini balik lagi. Bagaimana saya akan mengatakan bahwa di sini naik, ya kan? Kemudian turun sampai ke 75%. Kalau di sini bisa dibilang 61,8 lah. Kemudian dia naik lagi, nggak nyampe ke sini, kemudian turun. Ada kemungkinan bahwa dia naik ke sini atau sini 125, turun. Tapi itu di sini itu untuk memprediksi, untuk menghitung di sini ya, hari Jumat. Sorry, Jumat. Ini kan Jumat ini ya. Jumat. Candle D1 Jumat itu adalah untuk menghitung D1 Senin. Nah, kalau untuk menghitung D1 Selasa, pakainya patokannya ya di sini. Oke, let's see. Mari kita lihat. Tuh. Semakin ranging ya. Oke. Oke, this is running. Ini sedang berjalan, marketnya sedang berjalan. Bisa dilihat wedges ya, kemungkinan sampai sini atau sini. Skenario masih tetap sama, dia turun. Kita lihat time frame yang lebih kecil lagi. Maybe oke. See, masih naik, kemungkinan tembus. Turun atau dia langsung bablas ke atas pada saat supply-nya. Saya nggak lihat berita ya hari ini, nggak tahu nih berita apa ini. Kalau momentumnya itu dari berita sendiri itu kencang,
ya otomatis dia akan tetap naik, melaju, membuat higher high, tergantung dari sentimen pasarnya seperti apa nanti gitu. Oke, terima kasih sudah terlalu lama saya bercuap-cuap, nggak tahu ini berapa lama. Terima kasih, ini saya udah. Oke, terima kasih sudah lebih dari 20 menit saya berbicara. Terima kasih, happy trading. Keep your stop loss in mind. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah lebih dari 20 menit ini. Happy trading and keep your stop loss in mind. Tetap jaga stop loss dan jangan sampai over trade. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.